La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bi niyyatil qabul wa tamami kulli su'ul wa ma'mul hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila arwah masyayikhina wa asatidatina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa walidina wa jaddadina wa jaddatina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاه من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأن الله يرزقنا التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على كل نية صالحة وعلى من هو به السلف الصالح حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan kepada kita nikmat yang mana kita tidak dapat menghitung banyaknya seandainya kita hitung-hitung. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam tak lupa pula kita curahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mana berkat beliau kita beragama Islam dan mengenal Allah, dan berkat nur beliau kita diadakan Allah semua makhluk ini di dunia ini. Kita sambung kembali tiap habis salat subuh ada kuliah subuhnya, kita menunggu isyraq sambil berniat i'tikaf di dalam masjid supaya mendapatkan pahala i'tikaf dalam masjid selain ibadah yang lainnya. Kita sambung subuh Ahad belajar fikih. Pedomannya kita baca kitab At-Taqriratus Sadidah susunan Habib Hasan Al-Kaf halaman 267. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifiyatuhu sajadatani ka sujudis salati wa yaqulu fihima ma yaqulu wa fi sujudis salati. Wastahsana ba'duhum an yaqula idza fa'ala sababahu nasiyan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Masih membicarakan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi semalam cara sujud sahwi itu sebagaimana sujud salat, sajadatani, dua kali sujud. Apa yang dibaca ketika sujud itu? Jarsidin wa yaqulu fihi ma yaqulu fi sujudis shalah. Dia membaca di dalam dua kali sujud itu bacaan yang dia baca ketika sujud salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi tidak ada alasan aku kada bisa sujud sahwi, pada tahu bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu bacaannya lah, sama lawan sujud salat. Wastahsana ba'duhum an yaqula. Sebagian ulama menganggap bagus bahwa orang yang salat ini membaca, tapi dengan catatan kalaunya sebab melakukannya idza fa'ala sababahu nasiyan. Kalau sebab melakukan sujud sahwi ini karena lantaran ada kelupaan, sunat ab'ad misalnya lah, atau yang lainnya. Ujar sebagian ulama dia mengatakan bagus dibaca subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Pas kalau memang sebabnya
lupa. Subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Atau kayak di sebagian tulisan di risalah maliyah, subhana man la yanamu wa la yashu. Ada yang mengatakan bagus dibaca seperti itu. Tapi kalau sebabnya lupa, sesuai. Kalau maknanya maha suci, zat yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Kita pada ingat tadi lupa. Lalu kita baca itu. Cuma anda kadang alih subhana rabbil a'la wa bihamdih. Itu kalau sebabnya lupa tadilah, subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan, kalau dia melakukan sebabnya itu sengaja meninggalkan sunat ab'ad, misalnya doa qunut habis tuntung ruku', i'tidal ya aku hendak lakas ke dosa jadi doa qunut, langsung aja sujud. Atau duduk tasyahud awal ditinggalnya beristilah karena itu sunat saja, sunat ab'ad, jadi kada apa-apa ditinggal. Baik itu ditinggal secara sengaja atau tidak disengaja, maka tetap sunat sujud sahwi. Sama lah. Jadi sengaja atau kada sengaja tetap sunat sujud sahwi. Nah, kalau sebabnya ini disengaja, berarti kada pas tadi bacaannya tidak. Ada pas, kurang pas. Lalu apa? Kata beliau, fayastaghfirullah fi sujudihi, maka dia beristighfar kepada Allah di dalam sujudnya. Jadi sengaja meninggalkan dua qunut, nanti sunat sujud sajadah, sujud sahwi, bacaannya beristighfar, astagfirullah, minta ampun lah. Sunat ab'ad jelas-jelas ditinggalkan, tahu, ingat, sengaja ditinggalkan, istighfar. Karena sunat ab'ad ini mendekati rukun. Sunat ab'ad ini mendekati rukun, makanya disebut sunat ab'ad. Arti ab'ad itu sebagian kan, karena dia dekat dengan sebagian salat. Jadi seandainya bagian salat itu kan rukun, bagian salat itu rukun. Jadi kenapa disebut sunat ab'ad? Karena sunat ini mendekati dengan gawian yang mana bagian dari salat. Gawian yang mana bagian dari salat itu disebut rukun. Kenapa jadi mendekati dengan rukun? Karena sunat ab'ad ini saking pentingnya, kalau ditinggalkan baik sengaja atau tidak disengaja, sunat sujud sahwi bisa ditambal dengan sujud sahwi, disuruhakan menambali dengan sujud sahwi, saking pentingnya. Kalau sunat hayat ketinggalan doa iftitah atau sengaja ditinggal, ada disuruhakan ditambali dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat ab'ad saking pentingnya disuruh tambali dengan sujud sahwi, makanya disuruh dipadahkan dikatakan sunat ab'ad. Jadi bila sengaja meninggalkan sunat ab'ad, istighfar dalam sujud sahwinya. Berarti lain sujud sahwi ngarannya lah, cuma sudah dijadikan istilah sujud sahwi, sujud karena lupa. Kada ada istilahnya sujud amdi, sujud sengaja. Jadi baik sebabnya sengaja atau tidak sengaja, namanya tetap sujud sahwi lah. Faidatu sujudis sahwi, kelebihan sujud sahwi, keutamaannya, faidahnya. Sujud sahwi ini keutamaannya adalah jabrul khalalil waqi'i qablahu wal waqi'i ba'dahu wal waqi'i fihi wa la yajburu nafsahu. Jabrul khalalil waqi'i qablahu, menambali, menutupi kekurangan yang terjadi qablahu, sebelum melaksanakan sujud sahwi ada kekurangan. Ya tadi misalnya kada menggawi doa qunut. Nah, itu bisa jadi penambal, jadi penutup kekurangan itu. Fungsinya, faidahnya. Dan juga bisa menjadi penambal al-waqi'i ba'dahu, yang terjadi setelah sujud sahwi. Imbah tuntung sujud sahwi, terjadi lagi ada sesuatu yang menyebabkan sunat sujud sahwi, kada perlu lagi diulangi.
karena sudah sujud sahwi. Wal waqi'i fihi, dan yang terjadi ketika pas sujud sahwi. Pas ketika sujud sahwi menggawe sesuatu yang menyebabkan sunat sujud sahwi juga. Pada perlu lagi bahasa, karena sudah jadi penambalnya dengan yang terjadi ketika sujud sahwi itu. Wala yajburu nafsahu, dan tidak bisa menambal sujud sahwinya. Ketinggalan sujud sahwi kada mau ditambal dengan sujud sahwi juga, andahlah. Maksudnya gimana? Ada di sini dijelaskan Sidin. Ini nyamannya kitabnya nih lah. Kitabnya ini sudah bernomor-nomor, jelasannya nyaman, jelas. Suratul khalalil waqi'i qabla sujudis sahwi. Gambaran kekurangan-kekurangan yang terjadi sebelum sujud sahwi. Misalnya bi an fa'ala sababan min asbabis sujudis sahwi. Dengan bahwa seseorang melakukan sebab dari beberapa sebab sujud sahwi. Misalnya katarkit tasyahudil awwali, seperti meninggalkan tasyahud awal. Itu kan sebelumnya. Kada batasyahud awal, atau bahasa kitanya tahiyat awal. Fayasjudu fi nihayatis salati lis-sahwi, maka nanti dia sujud ketika di ujung salat sebelum salam, lis-sahwi, sujud sahwi. Fayajburul khalal al-waqi'a qablahu, maka di sini ngarannya sujud sahwinya menambali atau menutupi kekurangan yang terjadi sebelum sujud sahwi. Tasyahud awal ditinggal atau ketinggalan, nanti sunat sebelum salam sujud sahwi, berarti sujud sahwinya menambal yang sebelum terjadinya sebelum melakukan sujud sahwi. Ya Allah. Yang kedua, suratul khalalil waqi'i ba'da sujudis sahwi. Maksudnya kekurangan yang terjadi setelah sujud sahwi. Gambarannya seperti ini, bi an sajada lis-sahwi li sababin min asbabi sujudis sahwi. Dengan bahwa dia sujud sahwi karena sebab daripada sebab sujud sahwi. Ini sujud sahwi lantaran melakukan penyebab sujud sahwi. Thumma ba'da dzalika sujud fa'ala sababan akhara. Kemudian setelah sujud sahwi melakukan pulang sebab yang mana disunatakan lagi sujud sahwi. Imbah tentang sujud sahwi. Seperti apa? Ka'aklin qalilin nasian, seperti makan yang sedikit nasian. Nasi kan lupa. Lain nasi lah, seperti makan sedikit nasi lain. Bahasa Arab nasian artinya lupa. Jadi kita ini manusia, sesuatu yang nusia dilupakan. Makanannya apa? Nasi, sesuatu yang melupakan pulang. Desa bujur wakanal insan apa? Nasian mansia lah. Lupa. Makanya mahallul khata' wan nisyan, tepatnya salah dan lupa. Seperti makan yang sedikit dalam keadaan lupa. Itu kan kada batal. Imbah tu tong sujud sahwi makan, makanan disebut lah. Nyeruput banyu teh kan. Kada sadar, lupa, itu kada batal salatnya karena sedikit kan. Maka berarti aku salat nih ya, sadar pada salat. Berarti dia sunat lagi sujud sahwi, tapi kadalah perlu lagi. Karena sujud sahwi yang tadi sudah menutupi kekurangan yang terjadi setelahnya. Cukup sekali aja. Au kalamin qalilin nasiyan, atau bepandir yang sedikit lantaran lupa. Imbah tuntung sujud sahwi pandiran. Pandir sawat cuma sedikit lah. Mau pandiran banyak lah. Bepandir sedikit dalam keadaan lupa, ada batal juga. Berarti melakukan sebab sujud sahwi juga. Fala yasjudu lis-sahwi marratan tsaniyatan, maka kalau terjadi seperti ini dia tidak perlu sujud sahwi yang kedua kalinya. Nah, tadi sudah jadi penambal yang terjadi setelahnya. Jadi penambal yang sesuatu yang sebelumnya, penambal sesuatu yang setelahnya. Itu. Lianna sujud sahwi yajburul khalal al-waqi'a ba'dahu. Karena sujud sahwi ini juga fungsinya
menambali kekurangan yang terjadi setelah sujud sahwi. Jadi cukup sekali, kada diulangi lagi. Yang ketiga tadi, suratul khalalil waqi'i fi sujudis sahwi, gambaran kekurangan yang terjadi pada sujud sahwi, kecederaan salat yang terjadi pada sujud sahwi. Bi an sajada lis sahwi li sababin min asbabihi, dengan bahwa misalnya seseorang sujud lantaran melakukan sebab daripada sebab sujud sahwi, misalnya ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan dua qunut dan sebagainya, lalu sunatnya sujud sahwi. Thumma fa'ala sababan akhara li sujudis sahwi wa huwa sajidun lis sahwi. Kemudian dia melakukan sebab yang lain untuk sebab tadi yang menyebabkan inya jadi sunnah lagi sujud sahwi. Sedangkan dia wa huwa sajidun lis sahwi, sedangkan dia dalam keadaan sujud sahwi. Rahatan sujud sahwi melakukan sesuatu yang menyebabkan jadi sunnah pulang sujud sahwi. Misalnya ka'aklin qalilin, pas sujud sahwi makan sedikit, nasian dalam keadaan lupa. Rahatan sujud makan dalam keadaan lupa, kada batal salatnya. Melakukan sesuatu yang mana menyebabkan sunat sujud sahwi pulang nih. Aw kalamin qalilin nasian, atau berpandir sedikit dalam keadaan lupa, rahatan sujud. Fala yasjudu lis-sahwi marratan tsaniyah, maka ibadah untuk sujud sahwi tadi kada perlu lagi dia melakukan sujud sahwi yang kedua kalinya, walaupun terjadinya pas sujud sahwi. Kenapa? Li'anna sujudas sahwi yajburul khalal al-waqi'a fihi, karena sujud sahwi itu menambali, menutupi kecederaan, kekurangan yang terjadi pas ketika sujud sahwi itu sendiri. Jadi fungsinya menambal yang sebelumnya, menambal yang setelahnya, menambal yang rahatan sujud sahwi itu juga. Ketiganya. Yang keempat, suratu qawlihi wala yajburu nafsahu, gambaran perkataan yang musannif wala yajburu nafsahu, dan tidak bisa sujud sahwi itu menambali sujud sahwi. Ketinggalan sujud sahwi ditambah dengan sujud sahwi juga, ada bisa. Contohnya seperti ini, bi an dhanna anna alaihi sujudas sahwi bisabab min al asbab. Seperti dia mengira bahwa dia sunat sujud sahwi karena melakukan sebab sujud sahwi. Katarkit tasyahudil awwali, seperti meninggalkan tasyahud awal. Rasanya aku tadi ketinggalan tasyahud awal. Ketinggalan tasyahud awal, rasanya ada yakin juga tinggal tasyahud awal nih. Berarti aku ini sunat sujud sahwi nih. Thumma tabayyana ba'da sujudihi annahu lam yaf'al dzalikal sabab. Kemudian pas rahatan sujud, kada aku tadi tasyahud awal aja. Kada tertinggal, kada sujud tahiyat awal aku tadi. Fahuna yusannu an yasjuda lis-sahwi marratan tsaniyah. Maka di sini sunnat lagi dia mengulangi sujud sahwinya yang kedua kalinya. Kenapa? Li'anna sujudas sahwi la yajburu nafsahu, karena sujud sahwi tidak bisa menapali, menutupi sujud sahwi itu sendiri. Jadi tadi rahatan tasyahud akhir aku tidak tinggal hanya tasyahud awal, sunat ab'ad itu berarti aku sunat sujud sahwi. Mengira rasanya sujud sahwi, pas rahatan sujud kada, aku tadi kada tinggal, yakin tasyahud awal aku tadi. Nah, berarti kan lupa tadi. Nah, maka sujud sahwi lagi yang kedua kalinya. Imam tuntung bangkit sujud sahwi lagi karena inya lupa. Karena sujud sahwi tidak bisa menambali sujud sahwi itu sendiri. Itulah. Panjang penjelasannya lah. Tapi langsung dijelaskan oleh Habib Hasan yang nanti kita lagi ulun membacakan hanya juga kita belajaran bersama. Suatu masalah. Hal yajuzul iqtisaru ala sajdatin wahidatin lis-sahwi. Bolehkah sujud sahwi sekali saja? Sekali aja diringkas sujud sahwi sekali aja. Bolehlah. Jawabannya la yajuzu. Tidak boleh.
Sujud sahwi itu dua kali. Illa idza sajada ula, kecuali dia sudah sujud yang pertama. Ini pas hendak sujud, aku sekali gini sujud sahwi, kada bisa. Kecuali sudah sujud yang pertama, Allahu Akbar, sujud sahwi. Pas rahatan sujud, thumma arada an yaktafiya biwahidatin. Pas sujud, aku sekali gini sujud. Rahatan sujud nih. Sekali gini aku sujud, cukup sekali gini. Fahuna yajuzu, maka di sini hukumnya boleh. Jadi kalau dari awal aku niatnya sujud sahwi sekali aja, ada sujud sahwi sekali, dua kali. Tapi kalau sudah sujud sekali gini cukupnya. Pas rahatan sujud, kada hendak lagi nambahi sekali yang kedua, kada menambah lagi sekali lagi, cukup sekali gini. Rahatan sujud kayak itu boleh. Fala yajuzu an yaktafiya biwahidatin ibtidaan, maka tidak boleh dia mencukupkan dengan satu kali sujud dari awal. Tidak boleh dari awal, aku cukup sekali sujud indahnya, Allahu Akbar, langsung lagi tasawuf akhir duduk tawarruk salam. Kalau dari awal kada boleh, tapi kalau pas sujud cukup sekali gini ya boleh. Kayak itu aja lah. Karena aturannya sujud sahwi kan dua. Amun sujud berniat sujud sekali aja nih menyalahi aturan. Tapi kalau rahatan sujud, aku cukup sekali gini ya. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Sekali gini ya. Beda dosa lagi. Karena hukum sujud sahwi sunnah. Yang pertama sunnah, yang kedua sunnah juga kan. Tapi kada boleh berniat berdahulu sekali. Karena sujud sahwi dua kali. Itu maksudnya kan. Sujud sahwi kita niatakan dua kali langsung, sekali aja sujud sekali, tidak boleh. Tapi hukum sujud sahwi walaupun sunnah harus sesuai aturan tadi lah. Pas sujud yang pertama berarti melaksanakan sujud sahwi yang sunnah. Sujud itu masing-masing kan, sujud sahwi yang pertama, sujud sahwi yang kedua, itu masing-masing kan. Pas sujud sahwi yang pertama aku sujud sahwi sekali gini ya. Yang kedua kan berarti kada melakukan sunnahnya lagi. Ada apa? Tapi jangan menganggap sekali aja sujud sahwi itu dari awal. Itu kan? Karena aturannya dua. Asbabu sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Nah, ini penting nih. Berapa? Belum, dapat lagi. Al-awwal yang pertama, fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Yang pertama, melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan batal salatnya kalau sengaja dan tidak batal salatnya kalau dia lakukan tidak sengaja. Contohnya kal aklil qalili, seperti makan sedikit. Makan tuh sedikit. Kalau bersengaja menyuap tapi kalau sedikit kada sengaja lupa rahatan salat, itu kan kada batal. Kamu banyak lupa aku aja banyak makan saut sapiring banyunya pulang, itu batal. Karena salat ini beda dengan puasa. Kalau puasa kada ada sesuatu yang mungkin bisa mengingatkan dia pada inya puasa. Bisa saja sepiringan, bisa saja lawan banyunya juga. Tapi kalau salat kada mungkin sepiringan lupa. Ini lalai benar salat, kada ada menggawi nang rukuk sujud kah? Karena ada sesuatu yang maulah inya ingat bahwa inya salat. Jadi amun sedikit dan kalau dalam keadaan lupa itu kada batal. Nanti sunat sujud sahwi. Ya, dalam salat itu ada 4 macam ya. Aqsamul af'alil lati fi shalah arba'atun. Pembagian gawian dalam salat itu ada 4. Yang pertama, ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu wa jahluhu. Yang pertama, sesuatu yang dapat membatalkan sengajanya dan tidak membatalkan bila lupa dan kada tahu. Katanahnuhi, seperti berdaham. Amunnya tapi kada sadar pada berdaham itu membatalkan. Nah, itu kan kada batal. Itu kada tahu, kada batal.
Itu kan lupa juga tuh. Nah, sujud sahwi berarti itu sunat tuh. Dalam keadaan lupa badaham. Kemudian ada gawian dalam salat itu ma yubtilu amduhu wa jahluhu wala yubtilu sahwuhu. Sesuatu yang membatalkan kalau sengaja dan tidak tahu, namun tidak membatalkan kalau lupa. Kaziyadati ruknin fi'liyin. Maksudnya tidak tahu ini nyatu kada sampai ilmunya belum. Sengaja melakukan, bukan lupa. Sengaja melakukan itu batal. Contohnya apa? Kaziyadati ruknin fi'liyin, seperti menambahi rukun fi'li. Rukuk 2 kali, yang mana aturannya kada pakai rukuk 2 kali. Inya sengaja melakukannya, batal. Atau inya melakukannya kada tahu, pada itu membatalkan, berarti sengaja juga batal, menambahi rukun fi'li. Tapi kalau kada tahu, kalau kada sadar, lupa, kada batal. Mala yubtilu amduhu wa sahwu wa jahluhu. Kemudian ada gawian dalam salat itu tidak membatalkan sengaja atau lupa atau tidak tahu, tidak membatalkan. Kal harakatil wahidati, seperti satu gerakan itu kadang membatalkan, baik sengaja atau lupa atau lantaran tidak tahu, ada masalah karena satu kali gerakan. Ada juga anak itu. Kemudian ada gawian dalam salat itu yang mana ma yubtilu amduhu wa sahwu wa jahluhu, yang mana membatalkan kalau sengaja, lupanya juga membatalkan, dan kalau kada tahu bahwa itu membatalkan tetap batal. Contohnya apa? Kal kalamil katsir, seperti banyak bepandir. Bepandir sebetik, kada sadar, kada batal kan? Yang banyak itu biar kada sengaja, biar inya orang yang kada tahu pada itu membatalkan, batal. Wal fi'lul katsir, dan gawian yang banyak, makan banyak, batal. Baik sengaja, kada sengaja, atau inya orang yang kada tahu, tetap batal. Jadi yang disunatkan sujud sahwi tadi melakukan sesuatu yang mana membatalkan kalau sengaja, tapi seandainya lupa kada batal. Apabila dia melakukannya karena lupa, seperti makan yang sedikit tadi. Tapulatik pandir dalam salat. Nah apa? Gegeran. Ada cacak kubur. Cacak. Kada batal adalah, kada batal karena ya apa? Dalam keadaan lupa. Lawan sedikit kan? Nasian, dalam keadaan lupa dan inya kada sengaja deh. Maka nanti sunat sujud sahwi kalau melakukan seperti itu. Mas'alatun, suatu masalah. Hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wa la sahwu wa yusannu lahu sujudus sahwi fama huwa. Di sana ada suatu perbuatan yang mana tidak membatalkan kalau sengaja, dan kalau lupa juga kada membatalkan, tapi sunat sujud sahwi. Fama huwa, apa itu? Gawian yang kada membatalkan sengaja atau lupa kada membatalkan, tapi tetap sunat sujud sahwi. Itu adalah huwa naqlur ruknil qawliyi ila ghairi mahallihi, memindah rukun qauli kepada bukan tempatnya. Kal fatihati, seperti membaca surah Fatihah pas rukuk misalnya, pas i'tidal lain tempatnya baca Fatihah, itu kada membatalkan baik sengaja atau tidak sengaja, nanti sunat sujud sahwi. Masalah yang kedua, hunaka fi'lun yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu wa la yusannu lahu sujudus sahwi fama huwa. Di sana ada perbuatan yang membatalkan kalau sengaja dan tidak membatalkan kalau tidak sengaja, namun kada sunnah sujud sahwi. Apa itu? Fama huwa. Idza hawwala al-mutanaffilu fi safarihi dabbatahu 'anil qiblah sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu lis-sahwi ma'a anna 'amdahu mubtilun. Contohnya di sini
apabila orang yang melaksanakan salat sunnah memindah kiblatnya dalam perjalanannya dalam keadaan lupa. Terpindah dari kiblat dalam keadaan lupa, kemudian dia bulikakan segera, maka di sini tidak perlu sujud sahwi. Ada sujud sahwi lah. Kalau sengaja memindah kiblat itu batal. Kalau kada sengaja, kada batal. Tapi langsung dipindah, maka kada perlu sujud sahwi. Wadzalika 'inda Ibnu Hajar. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wa khuffifa anhu limasyaqqatis safar ma'a adami taqsirihi. Dan diringankan daripadanya karena sulitnya perjalanan serta tidak taksirnya. Jadi salat sunnah itu ada juga mengatakan kada apa-apa terpindah daripada kiblat. Penting yang pertama membujuri kiblat dulu. Ada mengatakan seperti itulah. Tapi itu salat sunnah. Kalau salat wajib menghadap kiblat sepanjang salatnya walaupun dalam perjalanan. Namun perjalanan itu kada kawa maulah inya menghadap kiblat dari awal sampai habis, kecuali dengan salat di luar dari kendaraannya, maka wajib inya turun dulu dari kendaraannya. Berarti salat wajib itu dalam pesawat kada bisa lah. Arahnya kada pas kiblat. Menuju ke Makkah pas menghadap kiblat lah. Ya, kalau dalam perjalanan kada memungkinkan kita salat menghadap kiblat, salat wajib berarti paling menghormati waktu, karena salat wajib menghadap kiblat sepanjang salat itu wajib. Tapi kalau salat sunnah ada mengatakan kada apa-apa. Penting pertama dulu. Salat wajib kada boleh, harus sepanjang salat menghadap kiblat. Di kitab Ajuri tadi ya. Syarah Hasyiah kitab Fathul Qarib. Bilanya kada kawa melaksanakan salat wajib menghadap kiblat sepanjang salatnya dalam perjalanan kecuali dengan turun dari kendaraannya, maka wajib baginya turun dari kendaraannya di dalam kitab Ajuri itu. Penyebab sujud sahwi yang kedua meninggalkan sunat ab'ad, wallahu a'lam bissawab. Ini yang terancak lah, meninggalkan sunat ab'ad. Ada 3 penyebabnya. Nanti insyaallah kita sambung lagi, mudahan umur panjang. Bisa pulang pelajaran kita bersama. Entah alam taridha kalau ada tersalah khilaf dalam penyampaian. Entah alam taridha kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam berataan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberkahi kita, memanjangkan umur kita, memberi kita rezeki yang luas untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga kita dapat ridhanya Allah SWT dan kita diberi taufik serta hidayah serta inayah dalam hal-hal yang mana membuat Allah ridha kepada kita semua. Diampuni segala dosa kita sekeluargaan berataan, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala tilka niyyah wa ala manawi salafus salih hadratin nabiy wa ali nabiy al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.